Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sebelum melakukan sesi konseling, lebih baik kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini kamu orang sudah tahu tentang sesi konseling atau belum? Belum ya. Baik, teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan tentang konseling kelompok. Sesi konseling kelompok ini adalah proses di mana bantuan dari konselor untuk memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan setiap masalah dari individu tersebut. Baik, boleh perkenalan dulu dari sebelah kanan? Boleh. Siapa namanya? Saya Neni, Bu. Dari sebelah kiri? Saya Fitri. Kawan-kawan di sini nanti akan mengungkapkan masalah masing-masing ya. Baik, dari saudara Neni, gimana masalahnya? Saya itu ini, Bu. Saya ini, Bu, kalau mood saya tuh sering banget tiba-tiba hilang. Kayak contoh misalnya nih, saya bangun tidur, terus saya mau berangkat ke kampus nih. Nanti kalau kayak teman saya belum bangun atau teman saya belum ngapa-ngapain, itu kayak saya tuh tiba-tiba moodnya hilang, sebel kayak gitu loh, Bu. Sebel kayak gitu. Jadi nanti saya juga di kampusnya kayak nggak mood, kayak cuma diem aja kayak gitu. Nggak tahu kenapa. Baik, selanjutnya saudara Fitri bagaimana? Jadi saya punya masalah kurang mengatur waktu gitu loh, Bu. Kayak misalnya bangun pagi itu kadang tuh kayak masih jam 6 nanti aja, padahal itu udah buru-buru, udah mepet waktunya. Jadi tidur malam juga kurang gitu, Bu. Baik, di sini saya akan mengambil masalah dari saudari Fitri terlebih dahulu ya. Bisa diceritakan bagaimana pertama kali saudari Fitri ini saudari Fitri ini susah untuk memanage waktu itu gimana? Jadi kalau malam itu kadang tuh ya ngerjain tugas, main HP gitu sampai tengah malam, sampai jam 1, jam 2 gitu. Nanti bangun-bangun tuh jam 6 gitu, jam setengah 6, jam 5. Dan itu nanti masih jam 6, belum jam 7 gitu. Padahal itu ada mata kuliah jam 8. Jadi kadang jam 7 itu memang sudah buru-buru, jam 6 itu seharusnya kan mandi, memang sudah waktunya, tapi masih santai aja, jadi kurang mengatur waktu. Mungkin dari kebiasaan saudari Fitri aja di situ ya, karena kurang seperti tidur malam yang tugas sampai berlarut-larut malam seperti itu. Bagaimana saudari ini tanggapannya? Menurut saya sih kenapa, mungkin juga karena itu mungkin karena kurang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu. Jadi kayak banyak waktu buat tugas kayak gitu. Mungkin kalau menurut tanggapan saya, Fitri ini harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin ya. Jika buat belajar, manfaatkanlah buat belajar. Jika buat bermain, manfaatkanlah buat bermain. Jika buat tidur, manfaatkanlah buat tidur. Biar tidak terganggu waktunya, begitu. Kalau menurut saya sih, Bu. Itu saya kembalikan kepada Ibu. Ya, terima kasih. Jadi saudari Fitri, dari tanggapan saudari Neni itu simpulannya seperti apa? Jadi harus pinter-pinter mengatur waktu gitu. Ada waktu buat main, buat waktu belajar, buat waktu kuliah, bener banget. Waktu tidur. Jadi kesimpulannya di sini untuk masalah saudari Fitri, mungkin lebih pintar-pintar untuk mengatur waktu belajar, tidur. Kalau emang sudah waktunya untuk tidur, walaupun belajar itu sudah mengantuk, tapi dipaksakan untuk tidur, jangan untuk berlarut-larut. Udah kayak mikir besok tugasnya udah mau dikumpul,
jadi harus begadang malam ini. Jadi nggak boleh seperti itu, karena juga kita memikirkan untuk kesehatan kita gitu. Baik, terus saudara Neni, boleh diceritakan masalahnya? Kalau saya itu tuh ya salah satu moodnya itu tadi Bu yang saya bilang, kok tiba-tiba mood saya tuh hilang, kayak gimana pun saya bangun tidur nanti tiba-tiba tuh saya kayak ngerasa kok udah kesel sih kayak gitu loh. Jadi kayak disenggol dikit tuh udah kayak nggak mood kayak gitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba banget kayak gitu. Nanti kalau di kampus juga kalau ketemu orang yang bener-bener nggak suka, kayak ada salah satu teman kampus juga, boleh disebutin namanya Bu? Boleh. Dila, itu tuh kadang yang ngebuat saya tuh bete di kelas gitu, kayak emosi dikit-dikit kayak gitu. Baik, saudara Fitri. Jadi tanggapan saya itu, Neni ini harus apa? Harus mengurangi rasa-rasa emosinya, punya kayak melakukan hal-hal baru, jangan stay di situ-situ terus gitu. Kurangin rasa emosinya sama kawan-kawannya gitu. Mungkin di sini Neni karena dia belum bisa mengatur emosi yang stabil, mungkin bisa dari sekarang belajar untuk menstabilkan emosi dia, nggak dikit-dikit semua masalah kan harus pakai emosi. Benar begitu sih. kan. Baik, baik, sesi konseling ini juga sudah berakhir. Kalau ada kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.